Nama saya Ita Agustina, saya mengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Muntok. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada materi menulis cerita fantasi, ada beberapa langkah yang saya lakukan. Yang pertama, saya melakukan survei tentang gaya belajar siswa melalui link kuis gaya belajar. Kedua, membuat modul ajar untuk menentukan langkah-langkah yang akan saya gunakan pada kegiatan pembelajaran, termasuk untuk mengakomodir diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten yang disesuaikan dengan gaya belajar yang dimiliki oleh siswa berupa visual, auditori, maupun kinestetik, saya memberikan beberapa contoh cerita fantasi baik yang terdapat pada buku paket maupun yang berupa komik cerita fantasi. Selain itu, saya pun membuat contoh cerita fantasi yang ditampilkan dalam bentuk media audiovisual. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Hari ini masuk semua? Sudah. Siapa yang tidak masuk? Pada pertemuan hari Sabtu kemarin, kita sudah belajar mengenai struktur teks cerita fantasi. Nah, pembelajaran kita hari ini, kita masih akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan cerita fantasi. Tepatnya kita akan belajar mengenai menulis cerita fantasi. Tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan belajar pada hari ini, Ibu harap nanti kalian dapat menyajikan sebuah gagasan dalam bentuk teks naratif dengan menulis cerita fantasi sederhana untuk menyampaikan amanah tertentu dengan menarik. Jelas ya? Jadi pada hari ini kalian dituntut nantinya untuk membuat sebuah teks cerita fantasi yang sederhana saja, tetapi cerita fantasi itu tentu saja mengandung sebuah amanat yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Dalam kegiatan nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 orang. Jadi keaktifan kalian dalam diskusi kelompok itu sangat menentukan karena nilai bagus atau tidaknya hasil dari cerita fantasi yang kamu buat tentunya berdasarkan kekompakan kelompok kalian untuk menulis cerita tersebut. Bisa dipahami semua? Bisa. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sebelum nanti Ibu membagikan LKPD dan memberikan beberapa contoh teks cerita fantasi, kalian silakan dibentuk dulu kelompoknya. Sesuaikan saja dengan kelompok yang kemarin ketika kita membahas struktur teks cerita fantasi. Silakan dibuat dulu kelompoknya.
Bapak kalian kan mengambilnya tentang cerita fantasi yang mau dibuat. Seorang anak terjebak. Oh, ini bagus tadi. Nah, jadi tugasnya silakan dilanjutkan buatnya semenarik mungkin. Nanti masing-masing mengembang hidupnya ya. Akan jadi tokohnya. Baik, supaya kalian tidak tegang setelah tadi menulis, kita berdiri dulu sejenak untuk ice breaking. Hai. Halo. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu. Ini tadi malah yang gak konsentrasi. Coba kita ulang lagi. Tepuk satu. Tepuk dua, ya silakan ulang lagi. Tadi kan kalian sudah membuat sebuah cerita sederhana mengenai cerita fantasi. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi ini? Ya, apa Stefano senang? Selain itu Stefano apa? Seru. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Ya, Paras. Karena kita bisa membuat Oh, Paras senang karena bisa membuat komik dari cerita fantasi. Pembelajaran kita pada hari ini sudah kita laksanakan. Jadi dalam menulis cerita fantasi itu supaya menjadi cerita fantasi yang menarik, kita harus harus berpedoman pada struktur cerita fantasi. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai teks prosedur atau teks untuk melakukan suatu proses atau suatu kegiatan ya. Jadi sampai ketemu pada pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.